Bertempat di Gedung Islamic Center Jombang inilah Bea Cukai Kediri menggelar Export Sharing Session dengan tema Bea Cukai Kediri dukung produk IKM Jombang tembus pasar global. Kegiatan ini digelar demi mendukung program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang selama ini digencarkan oleh pemerintah. Pemirsa, di mana pada Kamis 10 Desember 2020 ini, kantor Bea Cukai Kediri melakukan Export Sharing Session untuk mendukung produk IKM di Jombang menuju pasar global, yang mana dalam kegiatan ini pun turut dihadiri oleh Kasubdit Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Pusat Kantor Bea Cukai. Dan tentu dalam kegiatan ini selain untuk nantinya mengembangkan produk IKM di Kabupaten Jombang, juga sekaligus memberikan penghargaan kepada Duta Bea Cukai 2020. Tentu seperti apakah berlangsungnya kegiatan Export Sharing Session oleh Bea Cukai Kediri 2020 ini? Ini dia tayangannya untuk Anda. Kegiatan ini pun turut diikuti oleh puluhan IKM yang dihimpun dari perwakilan para pengusaha IKM di beberapa asosiasi yang berlokasi di wilayah Jombang dan sekitarnya. Berbagai IKM ini juga turut menjajakan beberapa produknya, antara lain aneka makanan ringan, minuman, kerajinan batik, dan produk handicraft lainnya. Kegiatan ini pun turut dihadiri oleh Kasubdit Penyuluhan dan Layanan Informasi dari Kantor Pusat DCBJ, di mana dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini patut diapresiasi, sehingga diharapkan ke depan bisa menggeliatkan tekad para pengusaha IKM untuk bisa menstandarisasi produknya dalam bersaing di pasar global. Bea Cukai ada 4 peran, ya, 4 fungsi. Satu, revenue collector. Revenue collector itu adalah penghimpun pemungut penerimaan negara, ya, bea cukai, ada bea ada cukai, ya, bea masuk untuk barang-barang impor yang masuk ke dalam bea ke dalam negeri, dan di Kediri ini fungsinya adalah penerimaan cukai. Penerimaan cukai, terutama cukai hasil tembakau atau rokok, dan di sini yang terbesar adalah gudang garam. Dan itu fungsi pertama. Fungsi yang kedua adalah trade facilitator, memfasilitasi perdagangan. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, industrial assistance. Industrial assistance itu kita mengasistensi perusahaan, dan kegiatan pada pagi hari ini dengan melibatkan UMKM, ya, UMKM di daerah, itu adalah fungsi kami Bea Cukai di Trade Facilitator dan Industrial Assistant. Bagaimana kami dari kantor pusat mensupport untuk menggerakkan perekonomian di daerah. Dalam kegiatan ini, Kasubdit Penyuluhan dan Layanan Informasi dari Kantor Pusat DCBJ juga memberikan penghargaan kepada pemenang Lomba Duta Bea Cukai 2020, di mana lomba tersebut juga dimenangkan oleh salah satu siswa dari SMA N2 Jombang.
pelaku usaha, khususnya usaha mikro. Alhamdulillah, matur suwun Bapak. Jadi kami baru tahun kemarin dengan Pak Rasid punya program edukasi tentang ekspor kepada pelaku usaha. Jadi memang para pelaku usaha ini kan tahunya cuman bikin sesuatu makanan atau barang dijual di daerah sekitar atau dijual ke tetangga sebelahnya, itu aja Pak. Ternyata barang kita juga diekspor ke luar negeri. Alhamdulillah dari Jombang pun mungkin Pak Rasid yang sudah melalang buana ke luar negeri, Pak Rasid, matur suwun, produk Jombang sudah bisa kemana-mana. Nah, kami pun juga menyampaikan terima kasih karena Jombang ditunjuk menjadi salah satu untuk sosialisasi ekspor ini, Pak Ngapunten. Melalui Export Sharing Session ini, para IKM Jombang dapat bertukar ide dan pikiran terkait bagaimana pemasaran yang lebih baik hingga menembus pasar global. Selain itu, juga mencari solusi terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh para IKM di wilayah Jombang. Yang disampaikan Bapak dari Bea Cukai atau Dinas Koperasi sebenarnya bukan kendala sebenarnya, namun ketidaktahuan pelaku usaha tentang itu gitu loh. Makanya alhamdulillah kita bisa bertemu, diskusi, akhirnya bisa membedah kendala apa sih yang ada di situ gitu. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari situ. Lagi-lagi UMKM, IKM benar itu yang jadikan slogan itu pondasi soko guru perekonomian Indonesia, itu benar gitu loh. Dan hari ini bukan mimpi, nyata kita buktikan itu. Kedepan melalui kegiatan ini juga dilakukan penelusuran faktor-faktor yang selama ini menjadi kendala para IKM melalui skema kebijakan yang mampu mengurai barier tersebut menjadi suatu solusi sehingga tidak ada lagi persaingan antar IKM. Pak Khodri itu sudah melakukan ekspor, cuman ada beberapa kendala yang memang harus kita bicara lebih lanjut, kita sinergikan dengan berbagai bagian kementerian lembaga maupun bidang-bidang usaha yang lain seperti perkapalan, jasa titipan, terus dari kalau makanan dari BPOM-nya segala. Jadi nanti sambil jalan kita akan terus perbaikilah kendala-kendala yang ada biar lebih mudah untuk dihilangkan. Jadi ini alhamdulillah dari Dinas Koperasi Pak ya. Nah, ini rekan kemitraan kita dari sisi birokrasi. Nanti mungkin yang pembina langsungnya Bapak, kalau kegiatan ekspor impornya kami akan support seperti itu. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Bea Cukai Kediri Suryana menyampaikan bahwa IKM yang tersebar di wilayah Jombang harus membutuhkan sinergitas antar beberapa instansi untuk ikut mendukung produk IKM supaya bisa menembus pasar global seperti yang saat ini digandeng oleh Dinkop UMKM Kabupaten Jombang. Bapak sekalian yang saya banggakan dari UMKM Mandiri, saya tadi dengar sekilas ya, kalau awal kemarin itu Pak Rasid saya ngobrol-ngobrol sebelum terselenggaranya acara ini, terus tadi saya sambil rokok-rokokan itu ngobrol sama Pak Khodri tentang ekspor yang ke Spanyol. Pak Khodri itu Spanyol Pak ya? Spanyol. Kebetulan kita tuh punya pasar yang luar biasa untuk kegiatan ekspor. Ini tadi Kakanda saya sudah menceritakan tentang tugas fungsi. Saya sekarang melaporkan apa yang kami lakukan di sini dan apa yang dimiliki oleh Jombang. Artinya sebetulnya yang tadi sesuai dengan tugas fungsi Bea Cukai salah satunya trade fasilitator. Memang secara fungsi fiskal kami Pak, kami itu masih jauh ya. Contohnya intinya fasilitasi fiskal, impor terus ekspor kembali, biaya masuknya nggak bayar, nggak dibayar. Itu ada tahapan-tahapan. Jadi kalau UMKM yang dari beberapa kami melakukan pembinaan baik di Kediri, di kota kabupaten, di Nganjuk dan sekarang di Jombang dan beberapa yang kami ikuti secara nasional, itu ada 3 problem Pak di UMKM kita itu terkait dengan
bentuk ya, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Kalau sudah pergi ke luar negeri itu biasanya kontinuitasnya perlu. Masih dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Bea Cukai juga turut berpesan kepada para IKM di Jombang untuk meningkatkan kualitas produksinya dan mengurus seluruh izin legalitas usaha jika belum terpenuhi, sehingga akan mudah untuk melakukan ekspor produk ke pasar global. Saya sudah sampaikan bahwa ada problem-problem mindset yang harus dirubah dari Bapak sekalian, yang nantinya itu ke depan itu akan kalau disatukan akan berdampak pada masalah cost segala. Jadi kalau selama ini mungkin ibu-ibu sekalian mikro usaha mikro itu sendiri-sendiri, terus ini kan biasanya ini mohon maaf ya kalau yang saya temuin itu industri sejenis itu biasanya saingan. Jangan lagi ya itu rivalitas itu harus dihilangkan. Yang sekarang kalau kita sudah bertekad untuk ekspor, rivalitas harus dihilangkan, yang ada adalah sinergitas. Dan begitu yang tadi, yang dengan kontinuitas, kuantitas, terus kualitas itu semuanya bisa terkontrol. Itu yang perlu kita jalin. Mindset yang bersaing produsen itu harus kita hilangkan. Karena nanti saya dengar Pak Koti, problem teman-teman ini salah satunya adalah cost. Delivery cost itu bisa jadi lebih tinggi dari nilai barang itu sendiri. Nah itu salah satu problem, dan problem sebenarnya beberapa banyak sekali ya, nggak banyak lah, tapi bisa teratasi juga. Nanti kalau yang teman-teman semuanya produksi jenis itu menjadi satu dalam jumlah yang besar, itu bisa setidaknya biayanya itu kan bisa ditanggung bersama, sehingga akan komunitas terhadap produk itu bisa tinggi, bisa berkelanjutan. Dalam kesempatan ini, pemirsa, Kasubdit Penyuluhan dan Layanan Informasi dari Kantor Pusat DJBJ didampingi Kepala Kantor Bea Cukai Kediri juga meninjau langsung berbagai produk oleh para IKM di Jombang yang berjajar di kegiatan ini. Melihat antusiasme para IKM di Jombang yang semangat mengikuti kegiatan ini, ke depan akan terus dilakukan secara berkelanjutan dan dilakukan pendampingan. Ini kegiatan yang berkelanjutan ya, setiap tahun atau setiap sesi. Tidak hanya ini kan secara formalnya, seringkali kita juga dari dinas, dari teman-teman UMKM itu selalu bekerja sama. Ini gongnya ini ada narasumber juga ini yang praktisi-praktisi supaya menambah khasanah pemikirannya rekan-rekan, bahasanya di pasar dunia itu begitu terbukanya. Dan seperti pimpinan sampaikan tadi, ekspor itu sesuatu yang mudah. Bagaimana kita mau mensinergikan lah antara dari pelaku UMKM, dari birokrasi itu bisa terjalin sehingga kegiatan ekspor itu akan lebih lancar. Dan Bea Cukai Kediri itu sangat concern dengan berbagai kegiatan yang menyangkut pemberdayaan UMKM. Apalagi di kondisi pandemi ini, kita dari pimpinan ada namanya program PEN, pemulihan ekonomi nasional. Perkembangan IKM di Kabupaten Jombang sendiri sangat baik. Hal tersebut dilihat dari bermunculannya banyak produk baru yang sudah mendapatkan izin dan memiliki peminat yang banyak. Sehingga produk unggulan seperti ini nantinya akan dapat bersaing di pasar global dan memiliki ciri khas sendiri. Dengan banyaknya IKM di Jombang tentunya membutuhkan tingkat pemasaran yang lebih jauh, bahkan ke luar negeri, sehingga kegiatan yang digelar oleh Bea Cukai Kediri ini sangat didukung dan diapresiasi. Kalau IKM memang dari tahun ke tahun kita tidak mungkin pasti berkembang banyak. Jadi memang benar apa yang dikatakan Pak Suryan tadi, kita butuh permasalahan jangan hanya di daerah kita sendiri, kita harus sampai ke luar negeri. Nah, dengan adanya Bea Cukai tadi kita sudah terbantu, ternyata ekspor mudah, tidak harus kita kontainer dalam banyak, tidak, kita sedikit pun kita bisa mengirim ke luar negeri.
Kegiatan Export Sharing Session ini pun juga dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber dari CEO Asosiasi Warung Kelontong Nusantara 54 dan Ketua Asosiasi dari Mitra Mandiri IKM Kreatif dengan dipandu oleh Humas Bea Cukai Kediri. Di dalam hal kita melakukan ekspor, ada sedikit dulu, ada beberapa cara sebenarnya dalam kita melakukan ekspor. Yang pertama lewat jasa titipan. Jadi panjenengan punya produk, kemudian ada permintaan dari luar negeri, bisa lewat jasa titipan. Jasa titipan seperti apa? Bisa lewat pos, bisa lewat FedEx, atau bisa lewat, saya jadi nama. Ya intinya itu adalah sebagai contoh. Itulah ada contohnya berarti kan. Tetapi biasanya jenengan tidak akan repot, nggak akan bingung ngurus, harus urus izin bla bla bla, karena perusahaan jasa titipan ini yang akan mengakses semuanya, akan mengurus semuanya. Nah, tetapi ada satu yang membuat kita ragu-ragu untuk melakukan ekspor lewat jasa titipan, adalah masalah biaya. Dalam penyampaian materi oleh narasumber, juga dilakukan tanya jawab oleh peserta dari IKM Jombang. Nampak antusias para peserta untuk menggali ilmu terkait ekspor produk yang ke depan akan dilakukan. Nah, saya mau bertanya Mas Didi, dulu mendapatkan buyer terus bisa masuk eBay itu bagaimana? Kemudian kan kita retail ya. Nah, untuk produk skala kecil ini dan buyer-buyer yang akuntabel, artinya tidak bayar penipu atau bagaimana, itu trik-triknya itu tolong disampaikan. Kemudian nanti saya kepingin belajar intens kepada Mas Didi, tolong nanti WA production house-nya di-share kepada kami. Itu yang paling penting karena kami kan butuh pandangan luas. Kalau ekspor retail bagaimana? Kalau bayar besar bagaimana? Alhamdulillah tadi bapak-bapak orang tua kita dari Bea Cukai sudah memaparkan bagaimana kemudahannya. Jadi ibu bisa mandiri kalau memang dalam jumlah besar ya. Gitu, dalam jumlah besar bagaimana untuk processingnya, gitu kan. Kalau saran saya, gitu kan. Kalau saran saya memang, gitu kan. Under name kalau ibu nggak mau ribet lah, gitu kan. Biasanya kan Indonesia gitu nggak mau ribet. Ya solusi yang kedua yang tadi Mas sampaikan, yaitu under name perusahaan. Ya, jadi nanti secara teknis Bu Indira untuk mempromosikan atau mendaftar di akun eBay nanti akan ada panduan langsung dari Mas Putra. Kita bisa komunikasi di grup nanti. Nah, termasuk semua Bapak Ibu yang di sini, apapun produknya nanti kita akan ada panduan bagaimana kita cara membuat akunnya, dan akun ini insya Allah akun free Bapak Ibu ya, gratis akun ini nanti. Kegiatan ini direspon positif oleh para IKM karena dapat menggugah semangat para pengusaha IKM untuk maju terus menembus pasar global. Kita kebetulan terhimpun dari satu asosiasi. Kita selalu intens berkomunikasi, diskusi, membedah apa sih. Kita saling sharing lah, saling berbagi kendalanya. Yang besar membantu yang kecil tumbuh terus begitu terus. Dari situlah sinergi tadi melibatkan dari birokrasi, bea cukai dan lain-lainnya. Ini manfaat yang pemerintah kasih, ada manfaat nyata, bukan katanya. Gitu. Makanya saya bilang seperti saya, limbah bisa jadi rupiah. Membuang limbah berupa karya ke mancanegara tidak mengeluarkan biaya tapi menyumbang devisa. Berharap kegiatan ini bisa berkelanjutan sehingga merupakan proses dan progres dari para pengusaha IKM agar produknya bisa diekspor. Kegiatan ini juga ditutup dengan serah terima produk yang berhasil terseleksi untuk dikirimkan ke warehouse Warung Kelontong 54 di Amerika Serikat.
Pemirsa, demikianlah tadi berlangsungnya Export Sharing Session oleh Bea Cukai Kediri untuk mendukung produk IKM di Jombang menembus pasar global. Tentunya melalui kegiatan ini nantinya juga akan dilakukan program-program lainnya berkelanjutan oleh Bea Cukai Kediri dan tentu diharapkan pula para IKM di Jombang dan sekitarnya bisa menembus pasar internasional. Akhirnya, saya Devi Ade, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.